Saya masa disuruh ceraikan istri saya, Mas. Masa saya hamil sama dia, disangkanya bilangnya bukan anak dia, Mas Uya. Saya nggak sengaja ngedenger dia lagi teleponan, bilang gini suami saya, "Hani, kamu jangan gugurin anak kamu dong," katanya. Saya bakalan tanggung jawab. Cewek itu lagi hamil katanya sama suami saya. Emang kenal sama suami saya. Kata dia bilangnya, "Ya kenal lah, suami kamu tiap malam sering tidur sama saya," bilang gitu. Saya kan istri siri suami kamu. Saya juga pernah dicet sama cewek itu, kata suami kamu tuh udah jelek, mendingan kamu gugurin aja tuh anak kamu. Sedih banget Mas Uya, kayaknya hancur banget hati saya Mas Uya. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya alias Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dan sekaligus juga saya minta doa restu karena saya insya Allah maju mencalonkan diri menjadi bacalek DPR RI ya, untuk dapil Jakarta DKI 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan yang ada di luar negeri ya, dari PAN partai saya. Dan juga istri saya juga minta doa restunya karena Astrid maju juga mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD untuk Jakarta Selatan, Dapil 7, Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggerahan, dan Cilandak. Bismillah. Oke. Dan kita di sini bersama Mas Januar yang dari tadi agak grogi karena kesel sama dibawa ke sini sama istrinya. Sementara ada istrinya Mbak Rosa ya. Iya, ngapain juga sih? Saya kan pulang kerja tuh capek. Ngapain juga kamu ngajak-ngajak ke sini sih? Ya biar tahu Mas Uya, saya Ya. pengen tahu, penasaran banget. Tapi Soalnya kondisi saya lagi capek baru pulang kerja. Kan bisa lain waktu atau lagi libur. ya takutnya nanti nggak sempet lagi Mas Uya. Seringnya Iya. soalnya nggak pernah sempet waktunya. Oke, ini istri lagi hamil ya? Iya, Yakin nih mau lakukan ini? iya yakin Mas Uya. Biar nggak penasaran hatinya. Oke, udah berapa tahun menikah? 12 tahun Mas Uya. 12 tahun menikah. Iya. Duduk sini, duduk sini. 12 tahun menikah, ada kucing kan? Enggak, Enggak ya? punya di Punya rumah. kucing, oke. 12 tahun menikah ya. Oke, dan ini juga udah punya anak banyak kucing. Ya, 12 tahun menikah, ini anak berapa nih hamil nih? Ketiga. Calon 3. Calon 3 ya? Ya. Oke. Iya. Dulu. Loh, ntar, Papa hipnotis dulu, ya. Kamu duduk sini, nanti disayang ya. Ya, bentar. Oke, dan yakin ya? Yakin Mas Uya. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan kulit api harus tidur. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, ini apa sih yang mau diungkapin di sini? Apa kamu kan lagi hamil berapa bulan nih? Saya hamil 6 bulan Mas Uya. Pengen ngomong apa di sini? Saya tuh penasaran banget sama suami saya Mas Uya. Kenapa? Sekarang tuh dia kurang perhatian sama saya Mas Uya. Padahal dulu waktu anak ke-1, ke-2 dia tuh perhatian banget, sampai pokoknya sayang banget, lebay, pokoknya terlalu berlebihan perhatiannya. Iya. Tapi sekarang malah nggak peduli Mas Uya, banyak cueknya. Kalau saya ngeluh juga dia kayak seolah-olah pura-pura nggak tahu. Oh, kayak pura-pura nggak tahu. Iya. Terus yang saya jadi kesel itu Mas Uya, masa saya hamil sama dia, disangkanya bilangnya bukan anak dia Mas Uya. Loh, maksudnya gimana? Kan pernah saya waktu itu kan baru positif nih, saya tes hamil. Iya. Terus saya bilang setelah dia pulang kerja, Iya. kata saya, "Ya, saya ternyata hamil lagi." Kata dia, kayak responnya tuh kayak malah bukannya senang, malah kayak nggak suka gitu Mas Uya. Bilang apa dia? Katanya, "Yang bener loh hamil lagi, bukannya kita KB," katanya gitu. "Jangan-jangan bukan anak gue tuh." Dia bilang begitu? Iya. Terus kamunya? Ya saya sedih Mas Uya dengerinnya. Kayaknya sakit hati banget dibilang kayak gitu. Enggak.
Tapi dia bilang begitu, Mas. Enggak, Mas. Oke, apa perasaan kamu setelah itu, sejak itu? Terus saya jadi kepikiran terus, Mas Uya. Saya sering nangis aja. Ngerasanya gimana sih lah dikatain kayak gitu, bukan anaknya dia gitu. Padahal saya tuh setia banget sama dia, nggak pernah macem-macem. Saya juga sayang banget sama dia. Tapi dia tuh kayaknya sekarang ini pas hamil anak ketiga tuh cuek aja sama saya, Mas Uya. Kalau saya minta dibeliin sesuatu nih, Mas Uya, misalkan saya minta beli sate malam-malam, dia tuh kayak ogah-ogahan, berangkat sih berangkat tapi cemberut, Mas Uya. Oke. Kalau dulu mah enggak, biarpun tengah malam, jam berapa aja. Iya, sampai dulu pernah saya minta beli ketoprak, dia kecelakaan, kepentok sama tiang listrik sampai benjol kepalanya, Mas Uya. Demi beli ketoprak buat kamu? Iya. Terus dulu sih hujan-hujan, kalau saya lagi sakit perut mules gitu, dia cari-cari bidan sampai hujan-hujanan, kasihan. Sekarang mah kalau saya bilang sakit, dia pura-pura nggak dengar, Mas Uya, pura-pura tidur, kadang-kadang pura-pura asik main HP dia sendiri gitu, Mas Uya. Terus yang paling saya curigain lagi tuh, Mas Uya, kayaknya suami saya tuh punya selingkuhan. Punya selingkuhan? Iya, soalnya saya pernah baca dia lagi mandi, terus ada WA masuk tuh, Mas Uya. Saya baca, terus dia manggilnya gitu, kayak mesra gitu, Mas Uya. Iya. Terus pernah juga saya nggak sengaja ngedenger dia lagi teleponan, dimanggilnya Hani. Enggak, Mas. Dia ya karena lagi hamil gitu, jadi terlalu sensitif perasaannya, Mas. Apa dia halusinasi bagaimana? Enggak, dia tuh itu mah bisa-bisanya dia aja. Bener kan, tapi lo pernah telepon sama Hani kan? Istri lo nggak mungkin halusinasi dong. Ya itu ada teman namanya Burhani, cowok. Burhani. Dipanggilnya kenapa nggak Burhan? Ya udah biasa gitu sih, Mas, dari kecil. Hani. Iya. Namanya Burhani. Iya, dipanggilnya Mas Burhani. Kadang-kadang dipanggilnya ya biar simpel aja Hani itu. Bukan berarti dia cewek, apalagi selingkuhan. Waduh, itu nggak mungkin dah. Oke. Nah, tapi kata suami lo, Hani itu namanya Burhani. Nggak mungkin, Mas Uya. Soalnya saya dengar tuh jelas banget bilang gini suami saya, Hani, kamu jangan gugurin anak kamu dong. Katanya saya bakalan tanggung jawab. Nggak lama kemudian ada foto-foto, dikirimin foto-foto kayak pre-wedding gitu, Mas Uya. Ya, saya langsung Pre-wedding antara siapa dengan siapa? Cewek itu Sama mungkin suami kamu? Iya, kayak akad nikah gitu. Malu, Mas, gimana nih, Mas? Itu fitnah itu. Karena dia kondisi kayak gitu, jadi pikirannya udah seujon aja loh. Kan dia nggak tahu permasalahan yang sebenarnya kayak apa. Saya tuh punya ya geng lah gitu ya, kumpulan teman-teman. Emang mereka tuh suka pada ngeprank. Ya paling kerjaan teman-teman saya itu. Begitu? Iya, makanya dia kan udah. Tapi kan ada foto-foto sama kamu. Ya bisa aja kan kerjaan teman-teman saya, Mas. Dia makanya harusnya dia nanya baik-baik dulu ke saya. Iya, itu mah pasti editan. Ya zaman sekarang sih, Mas. Android kan udah canggih, bisa ngedit kayak gimana juga kan. Oke. Apalagi unek-unek lo nih? Terus ini saya juga pernah di chat tuh, Mas Uya, sama cewek itu, nggak tahu nomornya dari mana dia. Iya. Tiba-tiba ada nomor asing masuk. Iya. Terus katanya, kamu tuh katanya udah, kata suami kamu katanya kamu tuh udah jelek, katanya sekarang katanya udah nggak sayang lagi sama kamu, katanya mendingan kamu gugurin aja tuh anak kamu itu yang di kandungan. Tuh, ini bilang ke kamu? Iya, itu WA-nya itu begitu ngomongnya, Mas Uya. Kamu udah jelek itu? Iya, kata suami kamu, katanya kamu tuh sekarang udah nggak menarik lagi kayak dulu, udah jelek katanya. Bilangnya gitu, makanya katanya sekarang dia udah nggak cinta lagi sama kamu, katanya mendingan kamu. Itu kata siapa? Itu kata yang nge-WA itu, nggak tahu nomor siapa. Cewek cowok tuh? Kalau kayaknya si cewek, Mas Uya. Itu siapa yang WA?
Nah itu dia Mas Uya, saya kan awalnya nggak tahu, terus saya tanya, kamu siapa? Kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Itu nge-WA kayak gitu. Emang kenal sama suami saya? Kata dia bilangnya, ya kenal lah, kenal banget. Seorang suami kamu tiap malam sering tidur sama saya, bilang gitu. Saya kan istri siri suami kamu. Jadi saya jadi nangis terus Mas Uya. Gimana perasaan kamu apa? Sedih banget Mas Uya. Kayaknya hancur banget hati saya Mas Uya. Masa saya lagi hamil bukannya disayang, malah disakitin. Nggak mungkin Mas Uya, masa istri lagi hamil saya tega sih tidur sama orang lain. Kalaupun ya aduh kelakuan teman saya kadang kebangetan nih. Saya nggak mau tahu tuh siapa yang ngechat istri saya ini. Apalagi lu rasain? Terus Mas Uya, saya kan kepikiran terus, tiap hari saya nangis terus Mas Uya, mikirin ini bener apa enggak gitu ya. Soalnya kan lihat suami pernah nelpon kayak gitu, terus pernah lihat foto-foto juga, terus ada chat juga ngaku-ngaku istri siri. Kalau misalkan itu nggak bener, kayaknya perasaan saya kayaknya nggak mungkin, kayaknya bener deh Mas Uya. Terus saya tuh akhirnya saya saking stres, jadi saya sampai kontraksi, perutnya sakit gitu Mas Uya. Nah, kalau pas saya sakit tuh Mas Uya, suami saya kan nggak ada tuh di kantor. Saya teleponin, saya pokoknya berkali-kali teleponin, nggak pernah diangkat. Padahal sih dulu mah perhatian banget Mas Uya. Kalau lagi kerja juga langsung pulang izin kalau saya teleponin. Kalau saya minta pijitin langsung pijitin. Kalau sekarang bilangnya kalau saya minta dipijitin enggak capek katanya, mau tidur, bilangnya gitu Mas Uya. Berubah gitu ya? Iya. Terus cewek yang ngechat kamu bilang sesuatu lagi ya? Iya, dia nggak, kan saya nanya kamu orang mana sih, kata saya gitu kan. Saya orang Bogor, saya ketemu suami kamu juga di Bogor katanya. Nah saya langsung kepikiran tuh Mas, waktu itu iya suami saya katanya mau ada tugas keluar kota dari kantornya. Terus jangan-jangan itu padahal bohong kali sama cewek itu Mas Uya. Itu kali mungkin nikah itu kali Mas Uya. Terus cewek itu lagi hamil katanya sama suami saya. Kamu nanya ke suami kamu nggak? Ya nanya sih, saya kan unjukin tuh WA-nya. Ini kata ada cewek nge-WA saya ngaku-ngaku istri siri ayah, bener apa enggak? Dia ngeles Mas Uya, katanya bohong itu, bohong katanya. Kamu percaya sama saya apa percaya sama orang, katanya gitu. Kalau kamu nggak percaya, saya tetap aja soalnya banyak bukti kan Mas Uya. Iya. Jadi saya tuh rasanya nggak percaya, saya marah terus tuh, nggak percaya gitu. Mau percaya sama suami tapi buktinya banyak. Jadi gimana? Saya nggak percaya. Terus ya udah kalau nggak percaya katanya, udah deh dibanting aja nih HP-nya, akhirnya dibanting tuh. Terus itu kan sebelum saya nanya sama suami itu kan ada foto-foto juga Mas Uya. Foto-fotonya tuh kan mereka lagi mesra-mesraan, lagi honeymoon, kayak honeymoon gitu Mas Uya. Jadi saya tambah sakit aja hati ini Mas Uya. Saya rasanya pengen mati aja Mas Uya. Jangan bilang begitu. Ya habisnya bagaimana Mas Uya? Udah saya mau punya anak ketiga kok suami kayak gitu Mas Uya. Itu bisa dijelasin kok nanti Mas. Kayak apa yang sebenarnya terjadi tuh? Saya tuh makanya selalu kepikiran masalah itu. Akhirnya saya tuh punya solusi, kepikiran sama Mas Uya, keingetan gitu. Pengen banget gitu terungkap masalah saya sama suami saya ini. Saya hubungin Mas Uya kan udah 2 bulan tapi nggak pernah direspon. Saya kesel juga Mas Uya. Oh iya, terus? Iya, kesel terus-terusan saya hubungin Mas Uya, nggak respon-respon. Pernah saya terlintas sama Mas Uya, jadi Mas Uya ternyata aslinya orangnya sombong ya. Katanya orangnya baik, tapi saya minta dihipnotis, minta pengen solusi sama Mas Uya, tapi kok
nggak pernah direspon. Ternyata omongan orang itu bohong. Saya sempet tuh kesel, benci sama Mas Uya. Mas Uya tuh ternyata beda sama kenyataannya gitu. Bisa tuh, padahal Mas Uya dulu tuh saya ngefans banget sama Mas Uya. Sampai semua channel acara Mas Uya saya tonton. Semenjak itu saya kesel. Saya kalau ngeliat TV ada Mas Uya, saya matiin aja Mas Uya. Terus 5 hari yang lalu akhirnya dibales sama Mas Uya. Iya, Sarah gini, Mbak. Jangan terlalu benci sama saya, takutnya anaknya mirip saya nanti kan. Ya nggak apa-apa lah, mirip Mas Uya, kan Mas Uya orangnya baik, dermawan. Tadi katanya sebel, saya katanya orangnya nggak sebaik yang dipikir. Ya sebelnya waktu itu aja karena nggak respon-respon, iya. Ini sekalian nih saya ngomong di sini nih. Setiap hari yang DM saya itu ada 1000 orang lebih. Dan saya itu nggak punya admin. Instagram yang pegang saya sendiri. Nggak ada tim saya yang pegang Instagram saya itu, nggak ada, cuma nggak ada satu orang pun orang yang mainin Instagram saya, ya. Yang balas kalau nggak saya, istri saya. Dan sorry, nggak bisa semua gue balas, bro. Ini sekalian nih. Dan gue juga kesel gitu, orang yang minta bantuan ke gue nggak dibalas, akhirnya marah-marah, dimarah-marah di tempat orang gitu kan. Tapi kan gue buktikan gue bisa mungkin gue balas sekarang gini. Gue dari pagi kerja subuh sampai malam, gue baru buka DM tuh malam. Keterbatasan waktu gue juga perlu istirahat, nggak mungkin semuanya gue sorry kalau ke-skip, sorry, bukan maksud gue mau nyuekin, enggak, ya kan, sorry banget gitu, keterbatasan gue itu. Jadi gue niatku baik, siapapun kalau bisa gue bantu. Kalau gue superhero, Superman, gue punya waktu sehari 600 jam sih gue mau bantu semua orang. Cuma kan dari sekian banyak orang nggak mungkin semuanya juga gue jabanin. Terus juga nih sama banyak juga nih beberapa orang yang udah gue bantu, gue cari jadwal, ya, buat ayo kita ketemu. Tapi yang ngebatalin adalah orang itu. Berapa kali tuh kita ada berapa kali ya? Gue udah ngebatalin syuting. Terus udah gitu, yang batalin mereka sendiri. Alasannya mereka sibuk, inilah sibuk. Saya juga orang sibuk. Saya udah merela meluangkan waktu saya buat ketemu orang, ketemu Anda semua. Tapi giliran kalian yang batalin, habis itu udah 3 kali. Sekarang kalian yang marah-marah, gue dimarah-marahin. Dasar lo orang begitu. Ya saya terima aja lah. Bingung gue gitu, jadi serba salah gitu kan. Kita juga punya kerjaan lain gitu loh. Coba kasih komen guys, saya harus gimana gitu. Jadi bingung gitu kan. Tapi saya minta maaf kalau ada yang belum saya tangkepin, bukan saya nggak peduli gitu. Dan kalau orang juga ada yang nggak semua orang minta tolong bisa saya tolong gitu kan. Saya juga prioritasin orang-orang yang perlu ditolong. Jadi nggak semua orang. Lagi orang minjem duit 100 juta, tiba-tiba orang minjem duit 50 juta, siapa? Kenapa gue mesti ngasih lu gitu kan? Ya pasti kalau masalah duit yang akan gue utamakan orang-orang yang jadi prioritas dan sekitar gue dulu gitu kan. Tapi kalau orang urusan bantuan apa, bantuan hukum, bantuan gue urusin apa segala macam, selagi gue bisa gue akan urusin. Tapi please mengerti, gue juga punya keterbatasan, ya kan? Gue bukan Superman, gitu kan? Oke, sekarang gini, kamu udah kesini, udah lega nih di balas saya nih? Iya, udah lega banget. Sekalian saya dari dulu ngefans Mas Uya, bisa ketemu langsung Mas Uya. Pernah Mas, gara-gara saya ngefans sama Mas Uya, suami saya jadi kesel. Karena saya kan setiap acara Mas Uya nonton, terus apa aja, mau garis tangan, mau apa rumah Uya gitu. Iya. Nah, suami saya marah-marah, apa sih nonton gitu-gituan melulu katanya. Kayak cakep aja gitu bilangnya Mas Uya. Iya, suami saya marah-marah, ngapain katanya. Orang artis buluk, hitam, burik gitu aja di ngefanin katanya. Mendingan juga suami kamu sendiri, bilangnya gitu. Sampai remote-nya dilempar Mas Uya. Enggak mas, saya nggak bilang kayak gitu. Wah, gue emang burik. Saya nggak bilang gitu kok. Ya kalau saya kayak gitu, ya karena saya cemburu. Bukan berarti saya bilang Mas Uya jelek kayak gitu kok, ini sih diliatin mulu channel-channel TV-nya. Ya karena saya cemburu, ya wajar lah. Nggak saya sama dia. Pernah juga suami saya ngomong gini Mas Uya, itu katanya, itu si Uya itu kan nyalek kan katanya.
awas ya jangan pilih dia, bilangnya gitu Mas Uya. Iya, dia nggak tahu tuh Mas Uya, kita kan tinggal di Depok. Saya bilang aja gini, lah kita kan nggak bisa pilih dia, kita kan tinggal di Depok, beda KTP, mana bisa kita milih dia. Iya juga, saya kan nyalaknya di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sama luar negeri. Tapi kalau saya tinggal di Jakarta, KTP Jakarta Mas, saya pilih loh Mas Uya. Oh ya, makasih. Ya enakan di Depok lah udahlah. Ngapain sih? Oh iya, nanti saya jadi wali kota Depok. Ya jangan juga lah Mas. Oh jangan juga. Saya jadi wali kota Depok nggak boleh? Janganlah. Ntar dia tetap aja ke Mas Uya juga. Oh iya, udah oke. Oh iya, tenang Mas, saya nggak bakal ngambil istri orang. Iya, orang ngefans sama saya boleh dong, ya kan? Ya saya juga sebetulnya ngefans sama Mas Uya tuh. Suka lihat acara-acara Mas Uya, apalagi kan Mas Uya kan suka ngasih solusi-solusi kayak buat para TKW, TKI gitu kan Mas. Sebetulnya saya senang acara-acara gitu. Cuman yang saya nggak suka tuh istri saya berlebihan aja gitu aja loh. Oke. Tapi katanya suami lo suka nonton acara gue suka ngasih solusi, terus katanya dia perhatiin waktu gue banyak melakukan advokasi sama TKW, ngulangin TKW. Bener nggak tuh? Enggak, Mas Uya pernah, kan iya lagi nonton yang Mas Uya nyelamatin TKW yang lebaran itu. Iya, di Malaysia ya? Iya. Itu kan nonton tuh lagi seru. Terus dia bilang gini, dasar katanya sok pahlawan banget gitu bilangnya Mas Uya. Lu kalau di sebelah sama gue bilang aja sebel Mas, nggak usah nggak enak mentang-mentang ada gue. Enggak sih Mas, sebenarnya saya suka banget Mas Uya itu kan. Munafik nih. Karena ada gue. Suka ngasih solusi-solusi para TKW saya suka. Oh iya. Bener-bener Mas Uyan ini bener ngasih solusi lah gitu ya. Cuma yang saya nggak suka, istri saya tuh suka berlebihan aja. Muji gue gitu ya. Iya gitu. Ngapain yang muji suaminya sih? Iya. Siapa lagi? Iya, akhir-akhir ini nih pas saya hamil ketiga, suami saya juga jarang pulang Mas Uya. Sampai anak saya tuh yang pertama nanyain, dia kan dulunya deket banget sama ayahnya. Katanya, kemana sih Ma, ayah kok nggak jarang pulang katanya. Saya bingung ngejelasinnya, paling saya bilang aja kerjanya di luar kota gitu. Oke. Ya udah, sekarang mau ngomong apa sama suami kamu deh? Manggilnya apa? Ayah, bapak, papa? Ayah manggilnya. Ya ngomong deh, ya kenapa lo? Keluarin semua unek-unek lo. Iya ayah, kenapa kamu sekarang ini berubah, nggak kayak dulu. Dulu mah sayang banget sama saya. Dulu mah perhatian, terus penyabar, romantis gitu. Tapi kalau sekarang emosian, gampang marah, terus nggak ada perhatian sama sekali sama saya yang lagi hamil juga, kayak nggak peduli gitu. Kenapa sih? Iya, saya tuh sakit hati banget sebenarnya kamu katain kalau ini bukan anak kamu ya, yang dia kandungan tuh. Ini kan anak kamu, bener 100% ya. Saya berani sumpah ya, nggak pernah saya selingkuh sama orang. Saya juga sayang banget sama kamu. Saya tuh pengen kamu berubah seperti dulu lagi, yang penyabar, romantis, perhatian, penyayang, sama anak-anak juga cinta banget gitu Mas Uya, sayang banget. Iya, oke, udah. Oke, sekarang gini. Gak apa-apa, harusnya kamu nggak perlu nunggu datang ke saya, kamu ngomongin aja ke suami kamu. Kasih tahu, keluarin unek-unek itu loh, gunanya komunikasi dalam hubungan rumah tangga. Setiap hari kita harus ada ngobrol sama suami sama istri. Keluarin apa yang kita tidak suka sama pasangan kita, biar pasangan kita tahu. Kalau bisa dipendam, diem-diem, nggak akan pernah tahu. Akhirnya jangan jadi bom waktu yang meledak. Itulah banyaknya akhirnya keributan yang akhirnya berujung pada perceraian. Kita harus komunikasi, kasih tahu apa yang kita nggak suka dari pasangan kita, apa unek-unek kita. Ya? Oke. Iya. Tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Jadilah pribadi yang lebih bahagia lagi. Jadilah orang yang tidak banyak berburuk sangka. Kamu harus jalani kehamilan kamu ini dengan hati yang gembira, ya. Jangan dengan beban apapun, jangan dengan kesedihan, tapi dengan kebahagiaan. 3, 2, 1, bangun. Nah,
Mas, gimana nih Mas? Saya udah ngomong semuanya kan Mas Uya tadi. Kurang lebih. Udah, kamu mau percaya aja mas saya lah. Tapi saya tetap aja Mas Uya pengen gantian biar yakin saya. Iya. Kan kalau omongan mulut sama hati kan kadang suka berbeda. Jadi saya pengen dihipnotis juga suami saya Mas Uya. Iya. Gimana? Ya udahlah, buat ngebuktiin ya kalau saya nggak seperti yang kamu pikir seperti itu ya. Nggak apa-apa. Iya. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai hati ini. Yakin ya Mas ya? Yakin? Ya. Apapun ini untuk kebaikan kalian berdua. Ya. Ya, insya Allah akan baik-baik aja. Umur Iya. kamu berapa sih? Umur saya 43. 43, mbaknya? 35. 35. Oke, ya. Ya. Anak ketiga nih kan? Calon. Calon anak ketiga. Bismillah. Oke, Mas siapa tadi? Air? Januar. Januar ya? Iya. Mas Januar. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan keluar dari hati. Untuk orang yang sesuatu dengarkan solusi saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin Mas katakan, tapi jangan dikatakan jika Mas tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, Mas Hani, bener nggak ada hubungan dengan Hani tadi itu? Iya. Bener nggak itu Burhani? Hani mas. Hani, Hani, bukan Burhani. cowok cewek? Cewek. Kan bener Mas Uya. Dia bohong. Hani padahal Hani panggilannya atau namanya itu Mas Uya? Oke. Hani namanya apa panggilannya? Itu nama asli mas. Nama aslinya Hani Lestari. Hani Lestari. Iya. Oke, ada hubungan apa dengan Hani Lestari ini? Dia itu sebenarnya mantan saya. Mantan? Tuh kan. Iya. Mantan apa nih? Sampai sekarang pun jujur aja saya masih ada hubungan baik sama dia. Mantan apa nih? Ya mantan pacar. Mantan Nah, pacar? kan? Iya, cuma mantan mas. Oke. Hubungan sampai sekarang masih baik? Masih. Ya jujur aja mas ya. Berkat Hani, sekarang hidup saya jadi agak lebih membaik. Untuk keluarga juga mas. Untuk keluarga juga? Iya, ya untuk anak dan istri saya. Ini kan istri kamu lagi hamil nih. Ini hubungan kamu dengan Hani apa jadi nih? Saya ini kan kerja di PHK. Di saat saya lahiran anak kedua saya. Di PHK. Nggak cerita tuh Mas Uya. Kamu nggak tahu? Enggak. Oke, Saya kamu- taunya kerja Oke. aja. Kamu di PHK saat lahiran anak kedua terus? Saat itu saya bingung mas. Hmm. Mau dari mana lagi kalau anak lahiran nanti. Hmm. Ditambah buat biaya hidup juga. Hmm. Nah, disitulah Hani datang. Oke. Datang ingin membantu saya. Karena saya setelah di PHK, saya buka online shop mas. Oke. Iya. Bulan Sep ngapain nih? Online shop. Jualan? Saya jualan di situ jualan kelomang, kelomang? pasir laut, Hah? cangkang-cangkang kerang ya untuk ornamen-ornamen hiasan gitulah mas, atau untuk akuarium. Oh, oke. Ya. Dan Hani itu datang cuma ngebantu dana pinjaman. Oke. Ya, dia bahkan menginvest di online shop saya itu. Oke. Jualan apa? Kelomang. Pokoknya alat-alat akuarium gitu, Pak? Ya, pasir laut, Pasir laut. cangkang-cangkang kerang lah gitu. Jualan di mana online? Ada tempatnya. Apa di Tokped? Apa di apa? Semua saya jual ada di Shopee, Tokopedia, Lazada. Apa nama ininya? Namanya Ananda Kelomang. Ananda Kelomang? Ya, atau Windy _ Januar. Oke. Ananda Kelomang ya? Iya, Kelomang tuh judul tulisannya pakai K apa, C? pakai Kak mas. Kelomang gitu? Iya, Oke. Gue juga lagi pengen ini bikin akuarium air laut nih. Oke. Ini untuk akuarium air laut berarti ya? iya. Buat air laut bisa, air tawar juga bisa mas. Oke. Terus akhirnya Hani itu menginvest dana di bisnis kamu. Iya, Terus jalan. jalan sama dia tuh. Jalan tapi bukan berarti jalan mesra ya mas ya. Jalan cuma sebatas bisnis aja. Oke. Sama Hani ini. Tapi kan mantan pacar lo kan? Iya, karena tanpa dia jujur aja, saya pun nggak bisa bergerak untuk jalanin bisnis itu. Dari mana saya dapetin modal mas, kalau bukan dari dia? Oke. Tapi kan dia punya suami nggak? Kalau dia cerita sih, dia nggak punya mas. Kamu nggak bilang sama istri kamu soal Hani ini? Oh enggak, kalau cerita dia pasti marah.
Oke, tapi tadi kamu dengar nggak istri kamu kata di chat sama cewek, dibilang katanya dia udah jelek, katanya nggak cinta lagi, terus ada orang aku hamil. Nah itulah mas, saya tuh jadi kesal sama si Hani itu. Oke, kenapa? Ternyata dia tuh masih punya perasaan sama saya. Nah, bahkan dia ingin merusak rumah tangga saya. Itulah yang bikin saya kesal sama dia mas. Bilang apa? Bilang apa? Akhirnya saya lost contact sama dia. Oke, oke. Udah nggak komunikasi lagi sama dia. Tapi dia malah marah-marah. Dia ingin menagih utang-utang dia. Dana yang udah saya pinjemin ke dia, dia tagih. Nah, saya mau duit dari mana mas? Makanya itu saya tuh kerja keras, saya jarang pulang itu karena saya ingin membayar utang-utangnya mas. Tapi saya tutupin ke istri saya. Ngerti. Tunggu. Jadi Hani itu memberikan pinjaman apa menginvest dana? Dia invest. Nah, kalau invest harusnya nih ya, kamu nggak perlu bayar utang ke dia. Invest kan bagi hasil. Iya kan, untung rugi ditanggung bersama. Iya mas. Padahal semua keuntungan sudah saya balikin juga ke dia. Ya saya masih Bagi hasil, keuntungan sudah tuh. bagi hasil sesuai prosedur ya mas ya. Tapi tetap dia minta semua dana dia. Nggak bisa begitu kalau investasi ya kan. Iya, dia bilang bayar hutang. Saya ya bingung dari mana bayar hutang, atau kata dia saya masa disuruh ceraikan istri saya mas. Dia minta dinikahin. Nah itulah Hani, saya ternyata baru tahu dia tuh Masih punya rasa ya sejahat itu loh mas. dia ngotot dari akhirnya. Iya, dia ngotot minta saya disuruh ceraikan istri saya. Ya saya nggak mungkin lah, saya masih sayang sama istri saya. Kamu cinta istri kamu nggak, saya tanya? Saya sangat cinta sama istri saya, sama anak-anak saya. Nggak mungkin lah saya, meskipun si Hani ngasih bantuan dana, nggak mungkin juga saya ngehianatin istri saya mas. Pertanyaannya, kalau kamu cinta sama istri kamu, kenapa kamu sempat bilang katanya gugurin kandungannya kamu, dan kamu bilang nanya istri kamu itu anak siapa gitu? Benar nggak kamu pernah bilang begitu? Iya benar mas, saya pernah bilang gitu. Kenapa lo melakukan itu? Si Hani itu mitnah istri saya. Dia bilang itu hamil bukan dari anak saya, bukan dari saya. Itu dari selingkuhannya. Dia kenal kok sama selingkuhan istri saya. Sampai Hani lagi itu bilang ada telepon dari selingkuhannya mas. Selingkuhan istri kamu? Iya. Terus? Sampai waktu itu yang bikin saya percaya, ada perempuan datang ke saya. Dia ngaku suaminya itu selingkuh sama istri saya mas. Nah itulah yang bikin saya marah mas, sampai saya ngeluarin kata-kata seperti itu. Dan ternyata saya akhirnya baru tahu ternyata itu suruhan Hani, orang suruhan Hani loh mas. Dari mana tahunya? Saya tahu ya dari perempuan itu, akhirnya perempuan itu ngaku kalau dia tuh orang suruhan Hani. Oh, di perempuan itu ngubungin mas lagi? Iya, dia mungkin karena gak enak sama saya kan. Dari situlah mas, saya tahu niat jahatnya si Hani itu. Terus tegur Hani? Iya, saya tegur Hani, saya marah-marah ke dia. Dan saya juga nggak sadar, ternyata selama ini Hani cuma manfaatin saya aja mas. Dan tadi lo kan istri lo sempat bilang katanya istri lo sempat dikirimin foto lo mau nikah, apa tadi ada foto honeymoon segala macam tuh apa sama Hani itu dari mana tuh? Iya itu memang benar mas. Itu saya sama Hani dulu sempat pengen nikah mas. Sebelum sama istri kamu? Iya. Terus? Saya nggak tahu ternyata foto itu dimanfaatin sama Hani. Buat fitnah ke istri kamu? Iya, buat fitnah ke istri saya. Jadi foto-foto zaman kamu pacaran? Iya, itu foto zaman dulu mas. Foto saya waktu pengen nikah sama dia, tapi kan nggak jadi. Itu foto zaman dulu mbak. Bohong mas, orang badannya badan sekalang. Kalau dulu dia kurus mas, waktu baru nikah sama saya. Di foto itu badan sekarang? Iya, kan kalau dulu nggak segini gemuknya. Kalau dulu kan pasti fotonya kurus Tapi dong. kata Itu istri lo itu fotonya foto-foto lo sekarang, bukan foto lo dulu? Enggak mas, itu foto dulu. Ya itu kan bisanya si Hani aja ngedit. Oke, ngedit. Itu diedit mas. Saya tahu kok itu pasti editan. Oke, jadi sekarang lo jarang pulang, kenapa jarang pulang? Saya jarang pulang, sebetulnya saya tuh banting tulang cari uang mas. Iya, buat ngebayar utang-utang saya sama dia. Jadi sebenarnya gini loh mas, perhiasan istri saya itu sebetulnya saya gade untuk membayar utang-utang saya mas. Makanya tuh saya jarang pulang. Sebetulnya saya sangat sayang sama istri saya mas. Kadang kalau dia tidur,
saya elus-elus perutnya. Saya sholat tengah malam, saya sambil nangis, ya Allah, terima kasih Engkau telah menitipkan, mempercayakan anak ketiga kepada saya, ya Allah. Saya sampai nangis sebetulnya tuh Mas. Tapi ya saya memang salah mengekspresikan sama dia Mas. Saya juga nyesel. Nah, gue mau nanya sama lu. Lu sebetulnya emang segitu keselnya tadi kan istri lu bilang katanya lu kesel sama gue, katanya gue artis buluk burik aja lu ngefans gitu kan. Tapi tadi sebelumnya ngaku bahwa lu katanya suka nontonin gue gitu. Yang betul sama gue tuh sama Uya Kuya gimana sih Mas? Ya jujur ya Mas ya, sebetulnya dulu 15 tahun yang lalu saya suka dengan acara-acara Mas Uya yang hipnotis di mall. Iya. Nah, kenapa saya bisa nggak suka? Karena ya terus terang aja saya putus sama Han itu gara-gara itu Mas. Hah? Iya kan. Tunggu. Lo dulunya suka sama acara gue? Iya. Terus lo putus sama Saya Han ini ngefans. pacar lo dulu ya? Saya ngefans sama Mas Uya dulu. Nah, Terus Hani ngelihat Mas Uya ketemu sama Mas Uya di mall, dia sampai foto-foto bareng. Nah itulah yang bikin saya jadi nggak suka Mas. Nah ditambah lagi sudah putus sama Hani, istri saya suka juga sama Mas Uya. oke. Ya lo gedek sama gue? Iya jujur Mas, karena saya juga kan dulu putus sama Hani gara-gara Hani terlalu berlebihan ngefans ke Mas Uya. Ya termasuk istri saya sekarang ini Mas. Oh gitu? Iya, kan ya jangan berlebihan lah kalau ngefans ke orang. Yang bikin saya kesel ya, dulu waktu dia foto sama Mas Uya di mall itu, dia sampai cetak foto itu gede banget di kamarnya Mas. Giliran sama saya foto nggak dibikin yang gede gitu. Oh, Terus gitu? sama Mas Uya kok dia gede gitu sih dicetaknya. Ya jadi jujur aja Mas, dulu saya putus sama Hani gara-gara saya cemburu sama Mas Uya. Sekarang setelah Hani yang ini sama istri saya sekarang ini malah dia ngefans juga sama Mas Uya. Ya udah, saya makin Kesel sama gue? kesel Mas. Jadi lo kesel sama gue? Iya. Oke. Emang dia kesel banget sama gue? Iya, kalau saya nonton aja ngomel-ngomel mulu nonton Mas Uya. Waktu adalah sekitar setengah bulan yang lalu, saya nonton Garis Tangan Antv? yang di Antv, Oh iya. jam 11 malam ya? Jam 11 malam kan belum bisa tidur. Terus oh iya tahu ini ada acara Mas Uya, saya nonton. Dia marah-marah Mas. Ngapain sih tontonan gak berguna katanya. Itu pembawa acaranya juga begitu katanya. Pakai ditonton segala katanya, mending nonton yang lain katanya gitu. Iya, gitu Malah ya? remote-nya dilempar sama dia Mas Uya. Iya. Yang bikin saya kesel lagi, dia bilang pas mau lahir anak kedua mirip Mas Uya ya, mirip Mas Uya ya. Tuh gimana nggak saya makin gedek Mas. Iya. Kan bisa dia nonton acara yang Mbak Astridnya kayak, ya kan? Iya. Iya kan acara Mbak Astrid juga bagus-bagus. Saya juga aneh kok masuk Uya bisa didemenin sih sama Mbak Astrid ya. Dari apanya nggak tahu dah Mas. Pokoknya aduh, sampai istri saya aja ngefans sama Mas terlalu berlebihan. Oh iya. Jadi makin gedeg saya. Ya udah deh, oke. Nggak apa-apa lah orang ya namanya. Orang kan ada suka dan nggak suka. Kan tak kenal sama kata sayang, dia belum kenal gue, ya kan? Sebenarnya Mas ya, saya punya akun palsu ya Mas. Akun apa nih? Instagram. Itu buat neror Mas Uya. Oh gitu? Namanya Itu lo yang suka ngata-ngatain gue di Instagram? iya Mas. Dan dari BP sensor dia kena bully orang loh. Ya udah. Oke, ya udah. Gini aja deh. Sebaiknya lo cerita sama istri lo kalau lo punya masalah. Karena masalah suami juga istri harus tahu. Apalagi dia bukan masalah perselingkuhan, tapi karena lo nggak cerita jadi istri lo curiga. Dan lo harus minta maaf juga dulu, termasuk sempat bilang bahwa mencurigai itu bukan anak lo. Oke, itu karena fitnah Hani, cuman lo kan salah ternyata. Lo harus mengerti bahwa istri lo hamil, lo perlu disayang. Istri lo tadi lo sedih nggak denger dia bercerita lo berbeda dengan penanganan lo dulu dengan hamil yang dulu dengan yang sekarang, iya kan? Iya Mas, saya nyesel banget. Iya, lo harus minta maaf. Tapi saya pusing. Sangat Mas. nyesel. Tapi saya pusing Mas. Dengan masalah lo. Dengan masalah saya ini.
masalah utang sama si Hani juga. Itu sebenarnya karena mungkin saya emosi ke bawah karena beban saya terlalu berat ya Mas ya, masalah utang-utang, utang di mana-mana. Berapa invest Hani yang lo harus bayar? Nggak terlalu banyak sih Mas, sekitar 27 juta. Gini deh, usaha kelomang lo jalan nggak? Alhamdulillah jalan Mas. Gini, gue invest 27 juta, balikin uang Hani, gue jadi partner bisnis lo deh, gitu. Ya. Tapi amanah. Iya Mas, iya Mas. Oke. Nah, itu. Lo balikin, lo tutup hubungan dengan Hani itu. Ya udah, sekarang ngomongin apa Mas Logi? Ya gimana ya Mas, dari lubuk hati saya sebetulnya saya. Kamu ngomong, kamu panggilannya apa coba? Neng, Neng ngomong, ya mana? ayah minta maaf ya Neng ya. Ayah minta maaf banget. Sebenarnya ayah nyesel ngeluarin kata-kata yang nggak enak, yang bikin, yang nggak bisa jaga perasaan Neng. Sebenarnya ayah tuh lagi bingung masalah utang. Apalagi ayah juga capek, kadang-kadang mikirin masalah yang lain-lain lah, utang di mana-mana. Jadi lampiasannya kan Neng. Sebenarnya saya sangat sayang sama Neng. Saya nggak mau kehilangan Neng, sama anak-anak juga. Apalagi dengan calon bayi kita mau lahir. Ya Allah, saya sangat bersyukur banget Neng. Saya nggak mau sudah jauh-jauh dari Neng. Apalagi sering ninggalinnya. Saya sering ninggalin ini karena saya tuh kerja keras, cari duit buat nutupin utang. Saya tuh nggak mau kamu tuh tahu saya tuh punya banyak utang. Karena saya khawatir kandungan kamu itu. Iya. Percayalah Neng, saya sangat sayang sama Neng. Nggak ada yang berubah sama diri saya. Cuma saya lagi pusing dan bingung aja. Jadi kebawa emosi kadang-kadang. Ya mulai sekarang Neng tinggal bilang ya mau makan apa, saya cari kemana ya sampai ketemu. Ya udah. Ya, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Ya, aku udah denger semuanya ya. Maafin Neng ya. Iya. Ya maafin aja ya Neng ya. Iya, ya sekarang percaya. Ya masih sayang. Saya sangat sayang kok. Nggak berubah. Iya. Sayang saya sama kamu. Justru makin nambah. Apalagi setelah anak ketiga ini kita. Iya. Udah Ya, makanya mulai saling sekarang maafin ya. jangan, kalau punya masalah jangan disembunyiin, Iya, harus iya, terbuka. Iya. Biar cari solusinya bersama. Iya. Mas, mau nanya nih. Mas, kesel sama saya nggak? Oh enggak Mas. Justru Mas Uya tuh panutan saya. Panutan ya? Nggak pernah kesel Iya. sama gue, nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah kesel ya? Iya. Iya, iya. Enggak loh, saya ngefan kok dari dulu, nggak pernah kesel. Nggak pernah kesel ya? Iya, percayalah saya sama orang. Iya, iya. Iya itu, makasih juga investnya Mas Uya ya. Hah? Invest? Iya katanya Mas Uya mau nginvest tadi. Lomang lo gue invest. Heeh. Kata biar Balikin balikin. duit ke Hani. Oh Mas Uya mau invest? Mau? Iya. Iya Invest. tadi ngomong pas Jadi di duit notis. Hani balikin, ya yang dianggap utang walaupun diinvest, gue invest. Tapi pembagian keuntungan harus jelas. Oh iya Mas ya. Hani tuh totalnya berapa? Ya berapa persen lo harus bagi ke gue juga. Keuntungannya harus sama. Iya ya Mas ya. Ya. Nanti saya bilang ke Hani deh, biar sekalian aja dah. Nggak ada hubungan Iya. apa-apa lagi sama Tapi dia. harus fair nih, gue ya. Iya Mas ya. Gue bukan ngasih lo, bukan. Gue invest. Iya Mas, saya Ya. nggak ngerti. Gue nggak Ya suka kalau, main ngasih orang buat begitu aja ya. ya kalau Mas nggak percaya bisa kok lihat aja di toko saya kok di Shopee. Ya nanti ada gue kok. ini deh, gue juga Iya. nggak bisa buru-buru. Gue lihat dulu ya bisnis Iya. kayak apa. Mm-mm. Gue analisis studinya dulu segala macam. Nanti kalau tertarik saya invest. Oh iya Mas. 27 juta kan? Loh. Utangnya lo ke Hani? Kok Mas Uya tahu Mas? Tahu lah. Karena normal. Kan tadi Kamu bilang bilang. ya? Tadi kan bilang pasti notis. Ya udah guys, Semua. kasih komen. Silakan kasih komen siapa yang mau benci saya, mendingan ngomong aja langsung to the point sama saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertarik.